Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wastahabbal ulama'u rahimahumullahu lil musalli an yaqra'a inda iradati dukhuli fi shalah qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitonir rajim. Dan menganjurkan oleh para ulama rahimahumullah, moga-moga merahmati akan para ulama oleh Allah, menganjurkan bagi orang yang solat itu bahwa ia membaca ketika hendak memasuki pada solat akan surat Qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitonir rajim, karena menjaga diri, melindungi dari gangguan godaan setan yang terkutuk. Wa yambaghi alla tudawima fi salatika ala qiraati suratin makhsusatin ba'dal fatihati illa in warada syar'u bihi. Dan seyogianya bahwa tidak mengakali oleh seseorang, oleh kamu pada solatmu atas bacaan surat tertentu sesudah Al-Fatihahnya, illa in warada syar'u bihi, kecuali jika datang oleh agama dengan surat tertentu. Wa dzalika, dan yang demikian itu, ka qiraati alif lam mim sajadah, seperti membaca alif lam mim sajadah, wa hal ata 'alal insan, dan surat hal ata 'alal insan fi subhi yaumil jumu'ati, pada subuh hari Jumat. Wahdar an tudawima fi salatika ala qiraati suwaril qasirati kal kafirun wal ikhlas wal muawwidhataini. Dan hindarilah oleh bahwa kamu mengekali dalam solatmu atas bacaan surat-surat yang pendek seperti surat Al-Kafirun, surat Ikhlas, dan surat Falaq, An-Nas. Wallahu a'lamu bissawabi. Saudara-saudara sekalian, pertemuan yang lalu kajian kita bagaimana pentingnya khusyuk di dalam kita punya solat. Dampak daripada solat khusyuk akan sangat besar pada perilaku orang yang mengerjakan solat, di samping dampak diniyah yakni agama. Pertemuan ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang sunat ketika kita mengerjakan solat. Sebetulnya di dalam solat kita itu ada banyak sunat yang harus dikerjakan oleh kita. Cukup banyak sekali sunnah solat ini, tapi diringkas menjadi 3 kategori. Yang pertama namanya sunnah sebelum solat. Yang kedua namanya sunnah ketika solat. Dan ketiganya sunnah sesudah solat. Berbicara sunnah sebelum solat tentu banyak. Yang pokok adalah 1 azan, 2 iqamah, 3 adalah mendekati saat kita mau takbir solat. Berbicara azan, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh muadzin. Adzan itu
Kalau berbicara tahu tentang waktu sholat itu tentu pokok. Di antara yang diperhatikan di dalam adzan ini meski sama dengan qomat, cuman ada perbedaan. Bila adzan memberitahu fungsinya untuk masuknya waktu sholat, sedangkan iqamat adalah memberitahu bahwa sholat segera akan dikerjakan. Oleh karena itu, adzan kalau di zaman modern, kalau zaman dulu, adzan itu di atas menara, kalau qomat di dalam masjid. Itu zaman dulu. Artinya, di zaman sekarang kita nggak perlu naik-naik menara yang 200 meter itu. Kondor itu muadzin kalau naik terus. Maka cukup speakernya aja yang ditaruh di atas. Maknanya adzan menggunakan speaker luar. Adzan tuh menggunakan speaker luar. Sedangkan iqamat menggunakan speaker dalam. Sebab qomat fungsinya ngasih tahu yang ada di masjid bahwa sholat segera akan dilaksanakan. Sehingga tidak perlu orang yang di rumah tahu begitu. Karena itu cara pengaturannya ini terkait dengan manajemen masjid adalah adzan speaker luar, qomat speaker dalam. Begitu seterusnya kalau dipanjangkan, bila qomat speaker dalam, sholat pun juga menggunakan speaker dalam. Lalu kemudian apalagi ya khutbah Jumat juga speaker dalam. Zikir barangkali habis sholatnya kalau jahar speaker dalam. Ini tata tertib yang harus dikelola dengan benar. Coba kita lihat kesalahan daripada ini, tata aturan. Bila kita qomat pakai speaker luar, itu si laki ditegur sama bininya, "Bang, masjid baru juga azan, berisik amat, belum qomat tuh." Gara-gara qomatnya pakai speaker luar. Adzan aja ngasih tahu udah zuhur, ngasih tahu udah asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Begitu juga khutbah. Ketika khutbah itu pakai speaker luar menjadi kendala. Banyak persoalan yang muncul. Satu, itu si bini bilang begini, "Bini, ya Allah bang, tadi yang khotib siapa? Cakep banget itu bang, nasihat itu, cakep." Kata bininya, "Tadi siapa yang khotib?" "Au." "Loh, kok lu au? Lu sholat apa kagak?" "Gua sholat di masjid tapi tidur." Memang juga dibilang tidur yang paling nikmat adalah tidur saat khutbah. Setuju enggak? Ya Allah, itu begitu saudara. Jadi akhirnya yang di dalam masjid karena speakernya enggak bagus, speaker luarnya toaknya luar biasa 5 kilo 10 kilo, yang di rumah paham, yang di dalam masjid ora paham. Begitu. Akhirnya ini nasihatin khotib nih sama yang sholat, apa yang kagak sholat begitu. Itu tujuan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana? Yang kedua, kalaulah kayak macam khutbah pakai speaker luar, akhirnya orang sholat enggak khusyuk, yang sehat jadi batuk. Mendengar masjid sebelah tuh udah qomat, ini khutbah pertama aja belum kelar juga nih khotib nih. Itu yang hadir rame banget di masjid gara-gara speaker luar. Cobalah kalau dia speaker dalam, itu enggak saut-sautan dia. Jadi dia akan khusyuk di dalam sholatnya, enggak kena suara luar masuk kepada kuping dia. Itu ditata dan diatur. Makanya kesunatan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau adzan tutup kuping pakai telunjuk dua-duanya. Kalaulah kita enggak pegang mic begitu, pegang mic ya jangan dua-duanya. Kalau pegang dua-duanya, nih pakai telunjuk, diajarin, ditaruh di dalam kuping.
bukan ditaruh di pipi tangannya. Pipi. Siapa tuh yang adzan begitu? Jangan. Telunjuknya ditaruh di dalam kalung. Itu adzan. Tujuannya supaya suaranya ngumpul keluar dan nyaring. Itu tujuan. Kalau qomat enggak pakai ngangkat tangan. Itu mau qomat ngangkat tangan. Enggak usah, wong tidak disuruh nyaring, disuruh di dalam doang. Jadi enggak ada ajarannya qomat tangannya kudu apa? Diangkat. Enggak. Mana lagi nih adzan barangkali kita soroti dari sini yang ditinggalkan namanya sunanul mahjurah. Ajaran Rasulullah yang sudah umat ora kerjain. Namanya disebut sunanul mahjurah, ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah ditinggalkan banyak oleh umatnya. Jadi dalam adzan itu ada namanya tarji'. Sunat tuh kalau adzan tarji'. Apa tuh tarji'? Jadi ketika kita Allahu Akbar, ini dari Allahu Akbar dulu dah. Sebelum ngomongin tarji'. Allahu Akbar itu ada 3 ajarannya. Yang pertama dimatiin lebih tinggi, roknya Allahu Akbar itu paling tinggi. Yang kedua hidupin dhamma, Allahu Akbar itu di bawahan ganjaran daripada roknya mati. Yang ketiga dengan fathah, Allahu Akbar paling dikitan. Tapi boleh 3-3-nya ini, terserah dia mau pakai yang mana. Begitu dijelaskan tuh di dalam Muqaddimah Hadramiyah pada bagian ini. Kemudian tarji'. Sesudah beres tuh Allahu Akbar, itu yang adzan syahadat dulu sendiri. Namanya tarji'. Apa tuh tarji'? Syahadat dulu pelan-pelan tanpa disepeker sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Namanya syahadat untuk sendiri, baru untuk memproklamirkan kepada orang banyak. Itu sunat, jarang dikerjakan. Karena memang kadang kita adzan juga enggak ngaji juga, ngikutin teman kita, ngenekin ya teman kita begitu gitu. Kita harus, ini namanya disebut sunat tarji'. Begitu tuh di dalam adzan. Begitu. Ada taswib itu udah dikerjakan banyak, as-salatu min naum kalau subuh. Ini adzan. Kemudian qomat. Tadi qomat tidak pakai tangannya diangkat, adzan sunnah panjang, tartil, dan qomat sunnah dengan agak cepat. Kemudian kata Imam Haddad, istahabbal ulama, para ulama mensunnatkan bagi orang yang sholat an yaqra'a inda iradatid dukhul, ketika dia mau masuk sholat dia baca dulu surat namanya An-Nas. Kalau kita mau sholat sebelum takbir jangan ditinggallah kita membaca surat An-Nas. Sebab yang namanya syaitan itu saudara berusaha keras mengganggu orang mukmin ketika dia sholat. Dari mulailah dia takbir dalam sholat, ingat kerjaan, ingat warung, ingat segala macam. Kadang dompet yang lupa ayah, kalau lagi sholat mah ingat. Dikata sama dia ini adalah cahaya sholat. Bukan. Tapi syaitan itu mengganggu muslim dalam sholat. Ada orang yang lupa dia naruh dompet. Sedang di dompet ada kartu banyak, ATM, surat-surat berharga juga banyak di dompetnya. Dia datang sama kiai. Lalu
dia bilang Pak Kiai minta petunjuknya nih, dompet saya ini nyelip, tolonglah bagi zikiran untuk mohon kepada Allah agar supaya saya ketemu ini dompet, sebab banyak surat-surat penting. Kata Kiai, ente bisa baca surat Al-Kafirun, oh itu mah surat langganan, bisa. Kulhu, apalagi kulhu, apal. Baik, ente malam ini sholat 100 rakaat. Sholat 100 rakaat. Wis, insyaallah dompetmu ketemu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Iya baik. Dikerjain sama dia. Kerjain. 2 rakaat salam. Bangun lagi, baca qul ya qulhu 2 rakaat salam. Baru juga 4 kali salam. Itu setan kalau didiemin nih orang nih, ganjarannya banyak. Sholat sampai 100 rakaat. Gede ini. Kalau didiemin kebanyakan nih ganjaran. Gua bilangin juga nih. Maka setan bilangin di hatinya, itu di bawah bantal. Itu akhirnya pas lagi sholat ingat dompetnya di bawah bantal. Bener ketemu. Kalau orangnya kita mau terusin sampai 100 enggak? Dia kagak. Gitu. Emang setan itu ngeganggu kita dalam sholat kita, sampai kebutuhan kita aja dimunculkan di dalam sholat yang tadinya sebelum sholat kagak inget. Tentu tujuan setan mengganggu kita, jangan sampai ada konsentrasi kita di dalam sholat kita. Itu begitu tujuannya. Karena itu Imamul Ghazali, ulama besar yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505, menuliskan di dalam kitabnya yang kecilnya saja, Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, kalau mau sholat bacalah surat An-Nas. Surat An-Nas sebelum sholat, baca surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru dah usolli. Tujuannya apa? Kita mohon kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada bisikan-bisikan setan yang masuk pada nafsu kita. Dan ini musuh terbesar kita. Coba kita lihat nih antara surat An-Nas sama surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq kita minta perlindungan banyak. Ada berapa min syarrinya di surat Al-Falaq? Hitung. Empat. Ada berapa meminta perlindungannya kalimat Rabb di surat Al-Falaq? Kata Tuhan ada satu. Kita memohon kepada Allah dengan bahasanya qul a'udzu birabbil falaq. Aku mohon perlindungan kepada Tuhan Rabbil Falaq, kepada Allah. Dari apa? Empat. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, syarri nafasati fil 'uqad, syarri hasidin idza hasad. Empat bisa dengan zikir sedikit Rabbil Falaq, Rabbul Falaq. Tapi di surat An-Nas ada berapa syarri? Satu. Ada berapa kata Tuhan?
Tiga, qul a'udzu birabbin nas. Allah, malikin nas. Allah, ilahin nas. Allah, diulang-ulang. Padahal satu, min syarri, min syarrinya apa nih? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-waswasi al-khannas. Waswas yang setan masukin. Tapi dikirnya tiga. Saking ribetnya ini nafsu digoda oleh setan, maka perlindungannya kudu banyak. Makanya kata Imamul Haddad, para alim ulama menyuruh kalau kita sholat baca surat An-Nas terlebih dahulu sebelum sholat, agar supaya apa? Agar supaya kita bisa menuju konsentrasi khudurul qalbi di dalam kita punya sholat. Ini namanya sunnah sebelum sholat. Sunnah ketika sholat banyak banget, tapi Imam Haddad menyebut satu. Sesudah Al-Fatihah kita disuruh membaca surat. Dan surat ini ada aturannya. Yang pertama, tertib Al-Quran. Tertib Al-Quran. Kalau kita rakaat 1 membacanya surat Al-Hakumut, silahkan rakaat 2-nya baca wal asri boleh, wailul boleh, apalagi tuh alam taro boleh, li'ilafi boleh, dan seterusnya sampai An-Nas. Itu namanya tertib, meski tidak langsung. Begitu adeknya, bawahannya ya, meski enggak bawahan langsung. Ini tata aturan di dalam kita sholat, ditata dan diatur. Itu satu, begitu. Makanya di kampung-kampung itu kalau taraweh dibagi dua periodik, 15 pertama, 15 kedua. 15 pertama dia baca Al-Hakumut, keduanya kulhu, itu adiknya namanya tertib Quran. Wal asri itu adiknya juga kulhunya. Tapi ketika sudah 16 ke atas, 15 kedua namanya, maka yang pertama orang kampung itu membaca Inna anzalnahu Al-Hakumut. Kenapa? Karena aturannya kudu tertib Al-Quran. Kalau rakaat 1 lah kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, maka rakaat keduanya kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kalau rakaat 1-nya kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, rakaat keduanya Shadaqallah. Bukan, rakaat 2-nya Al-Baqarah. Balik lagi Al-Baqarah. Itu namanya tertib. Tata aturan, cara kita orang baca Quran dalam sholat. Kemudian bismillahnya di dalam surat, perlu baca bismillah apa enggak ketika baca surat? Dilihat. Kalau kita bacanya di tengah, enggak usah baca bismillah, langsung aja. Tapi kalau dari awal, maka baca bismillah. Contoh, kita rencananya baca ayat kursi, namanya di tengah nih, bukan ayat 1. Jadi habis sholat dolin, amin, langsung aja Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak usah baca bismillah, sebab kita bacanya di tengah-tengah, bukan di awal dalam sholat. Cukup bismillahnya yang di Fatihah saja kalau di tengah. Begitu dalam sholat, kita nggak ngomongin di luar sholat, lain nanti aturannya. Itu begitu. Tertib Al-Quran namanya, baca suratnya. Kemudian dalam baca surat ini kata Imam Haddad, wayam bagi
alla tudawima fi sholatika ala qiraati suratin maksusatin. Jangan kalau sholat suratnya itu lagi. Jangan ganti-ganti surat Quran banyak. Begitu. Jangan itu lagi. Kecuali diajarkan oleh agama memang suratnya tertentu, bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, malam Jumat banda maghrib bukan banda maghrib malam Jumat Nabi membaca surat al-Kuliah ama kulhu. Maghrib malam Jumat itu Nabi. Kita ganti dengan surat Yasin ama Tabarok. Begitu. Ganjarannya masih gedean Kuliah kulhu. Meski Yasin 3 lembar, Tabarok 1 lembar 2 halaman lebih dikit. Masih gedean Kuliah kulhu. Kenapa? Gedean Kuliah kulhu maghrib malam Jumat? Sebab mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat yang beliau baca, enggak ada hitungan ganjarannya dibanding baca surat ngarang-ngarang sendiri. Begitu. Jadi ganjaran mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sulit ada tandingannya. Begitu. Bilalah Isya malam Jumat Nabi membaca surat Jumu'ah rakaat 1 dan surat Al-Munafikun rakaat kedua. Juz berapa ini ya? 28 namanya. Juz 28. Jumu'ah sama Munafikun. Kadang-kadang malam Jumat Isya Nabi baca Sabihis sama Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, kita ikuti itu begitu. Itu namanya illa in warada syar'u bih, kecuali memang agama datang ajarannya itu. Subuh Jumat rakaat 1 baca Alif Lam Mim Sajadah. Rakaat 2 baca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Itu setiap subuh Jumat Rasulullah itu. Di Al-Ma'mur, enggak tahu kalau di Matlul Anwar begitu. Di Al-Ma'mur setiap subuh Jumat mesti bacanya itu. Begitu. Ada sujud tilawah nanti pas ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, sujud tilawah. Itu begitu. Ini emang warid dari nabinya. Itu diikuti. Salat Jumat Nabi selalu membaca rakaat 1 surat Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafikun, kadang-kadang Sabihis ama Hal ataka hadithul ghasyiyah. Silakan, biar enggak keluar dari yang dibimbing. Begitu. Ini karena bimbingannya itu begitu. Jadi kita jangan surat tertentu ganti-ganti. Tapi kita ini nggak hafalnya kuliah makulhu. Ya udah, kalau udah begitu ya susah juga ngebilanginnya. Ya udah kuliah kulhu udah kuliah kulhu aja. Habis mau bagaimana lagi? Emang hafalnya itu daripada tidak ini begitu. Tapi ini kajian akhlak masalahnya. Jadi disuruh ngikuti Nabi banyak. Kalau musafir Nabi bepergian jauh, suratnya pendek kuliah kulhu, biar kata subuh tuh. Kalau bepergian jauh itu jangan panjang-panjang. Itu kayak begitu. Itu diaturlah, ditata dan dikelola itu oleh Nabi. Mana lagi yang kuliah kulhu ini? Salat sunnah ihram, kuliah kulhu Nabi ajarin. Mana lagi ya salat sunnah tawaf, habis tawaf kuliah kulhu. Banyak ini diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada tuntunannya dari nabinya, suratnya itu langsung, maka kita ikuti. Kalau enggak, suratnya ganti-ganti suratnya.
Jangan suratnya itu. Nanti sama makmum, nih dengerin, pasti kuliah lagi nih. Itu udah diciriin aja tuh sama makmum, kuliah lagi nih. Itu begitu. Jadi kita surat-surat yang lain juga perlu untuk kamu kita baca. Ya, jadi banyaklah bacaan-bacaan dari Nabi. Kemudian kata Imam Haddad, wakhdar an tudawi ma fi salatika la qiraati suwaril qasira. Hindari adab dalam salat, jangan sampai suratnya yang pendek-pendek terus. Begitu. Pokoknya surat dari dohor, asar, maghribi, subuh, pokoknya muter dari idajah sampai anas mulu, idajah sampai anas. Surat Al-Quran ini banyak, kita harus baca juga. Sebab itu semuanya adalah firman-firman Allah. Hatta tabat, jangan sampai diloncat tabat. Ini tabat nih, ini ada pamannya Nabi nih, Abu Lahab. Mau dia siapa, kayak yang penting baca aja. Baca aja. Begitu, karena ini adalah firman-firman Allah. Itu kayak begitu. Kayak begitu. Berbeda hal kalaulah kita jadi imam di masjid pinggir jalan. Ini suratnya jangan panjang banget. Kalaulah masjidnya di kampung yang zamannya itu aja, Yasin nggak apa-apa. Emang dia udah hobi semuanya begitu. Tapi kayak modern tampang saudara-saudara begini, sholatnya pengen lama, pengen cepet. Tuh, yang tukang ngajinya aja pengen cepet gitu, apalagi yang kagak ngaji ya kan. Ini ditatalah dan diatur daripada bacaan sholat ini. Untuk apa? Untuk kita meraih sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat seperti apa yang Anda lihat saya sholat. Mutaba'atur Rasul adalah ganjaran yang tidak ada hitungannya. Begitu, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu adalah yang paling tingginya daripada amalan. Sebab ketika Al-Quran bilang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita pengen meraih cinta sama Allah, kita kudu berupaya mencintai Rasul. Mencintai Rasul ini tidak bisa kecuali dengan mengikuti. Sebab kalau mahabbah ada alamatnya, ada tanda-tandanya, yaitu mutaba'atur Rasul di dalam salat. Sedikit demi sedikit kita ikuti tuh yang dituntun, kata Imamul Haddad. Kita ikuti yang dituntun. Apa yang dituntun oleh Nabi kita kerjakan. Sebab di dalam mutaba'atur Rasul fadilahnya tidak ada hitungannya. Di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinukilkan banyak di antara bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kita punya salat ini, saudara. Singkatnya, baca surat, banyak tata, banyak aturan. Bila surat itu ada meminta kita untuk doa, kita doa dalam salat itu. Atau disuruh zikir seperti baca wattini, kita baca alaihissallahu ya kamil hakimin. Kita harus baca, imamnya kencang, makmumnya kencang juga. Bala wa ana ala dzalika minasyaitin. Kita baca juga begitu. Baca juga imamnya. Jadi makmum juga bisa nyontoh untuk membaca daripada aturan-aturan pada surat itu yang dibaca, saudara. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana kita al-muhafadzah ala sunan, dalam rangka kita menjaga sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
wa sahbihi wasallam. Ini masih terusan daripada kajian kemarin, betapa pentingnya meraih kekhusyuan, meraih konsentrasi hati, mentertilkan bacaan, mentadabburi, sampailah kita diatur. Kalaulah kita sholat jangan tinggal baca surat An-Nas sebelumnya, supaya Allah jaga kita untuk mereka khusyuan di dalam sholat. Dan di dalam sholat suratnya kita harus ganti-ganti, kecuali memang ada tuntunan langsung dari Nabi, baru ikuti itu, kata Imam Haddad. Kemudian yang ketiga, kalau kita sholat suratnya jangan milih yang pendek-pendek saja. Semua surat itu adalah surat-surat firman-firman Allah yang layak untuk kita baca di dalam kita punya sholat. Inilah di antara hal-hal yang paling penting untuk kita perhatikan di dalam kita punya sholat. Ini paling pokok begitu. Oleh karena itu kita pelan-pelan nih mau masuki Maulid, artinya kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan wadzakirhum bi ayyamillah, kita mengingatkan orang tentang hari-hari besar di mata Allah. Di antaranya adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan di dalam mutaba'atul Rasul, ngikuti Nabi, sedikit demi sedikit kita harus bertambah, sedikit demi sedikit kita harus tambahin, meningkat begitu, supaya hidup kita betul-betul lebih sempurna di dalam menteladani dan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan itu tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi bagi seorang muslim selain hatinya terpaut, tertambat, terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih besok 12 ya. Besok 12 Rabiul Awal ya. Besok begitu. Gitu. Kalau saudara punya rezeki luas, rezekinya luas nih ngomong. Kalau enggak punya jangan dipikirin. Bila kita Idul Fitri pakai baju baru, ya kan? Idul Fitri baju baru. Idul Adha pakai baju baru begitu, pakai Idul Fitri pakai baju baru. Di mana Idul Fitri tidak bakalan ada kalau tidaklah lahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saudara punya rezeki luas begitu, ada baju baru, biar kata enggak warnanya putih, pakai dah sebagai gembira begitu, sebagai wujud. Biar kata ekspresinya baru baju aja, baru sarung BHS boleh hasil santunan, enggak apa-apa, yang penting baru, enggak apa-apa, demi gembira begitu, gembira dengan kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai baju baru gitu, sarung baru. Kalau enggak punya, yang penting bersih dah, yang penting bersih. Kalau enggak punya, kalau punya pakai. Kalau ditanya kenapa, gembira sama Nabi, gembira. Rasulullah lahir, kalau tidak ada Rasulullah laulak lama khalaqtul aflak. Kalau enggak ada engkau Nabi Muhammad, kata Allah, aku tak cipta segalanya. Maka termasuk kita enggak ada begitu. Maka kita sebagai wujud gembira, ya kalau punya mah paling enggak ya baju, enggak punya baju kaos dalam, enggak punya sempak dah sempak, yang penting baru aja dah, apanya kek saudara, sebagai ada tanda gembira senang. Kalau enggak punya, yang penting bersih gitu, sebagai wujud gembira gitu. Hari raya tidak bakalan ada kalau enggak ada Nabi. Masa hari raya aja pakai baju baru begitu. Di lahirnya Nabi enggak pakai dah, bagus, berkahnya banyak, berkahnya dalam hidupnya makin barakah kalau punya. Kalau bakal ngutang lagi jangan, cicilan yang kemarin aja belum lunas
Jangan, kalau yang kayak begitu jangan, ini kan anjuran aja. Segini aja dah ngaji kita untuk hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau di luar semua, silahkan. Wallahu a'lam. Ya, Obi. Oh baik. Jadi di dalam sholat ini, sunnah sebelum sholat ini, bila kita berjamaah, disunatkan kita imam membaca sawu sufufakum, gitu, dengan bahasa yang berbeda-beda dari Rasulullahnya, yang pada intinya lurus dan rapatkan barisan. Ini sunat ngomong. Adapun yang as-salatu jami'ah rahimakumullah, tidak ada sunatan ngomong begitu. Salah dia. As-salatu jami'ah adalah adzan buat sholat sunat. Kalau kita mau sholat sunat berjamaah kayak Idul Fitri, Idul Adha, baca itu as-salatu jami'ah rahimakumullah. Artinya as-salatu jami'ah, mari sholat sunnah secara berjamaah. Jangan diterapin buat sholat zuhur. As-salatu mari sholat sunat duhur. Duhur bukan sunat, wajib. Itu enggak perlu imam baca begitu. Salah dia kalau dia baca. Yang disuruh rapat adalah barisan ini apa? Kata Nabi, watarasu bil manakib. Rapatkan pundak. Maka pundak kita ini biar rapat. Adapun kaki, apakah harus ditempelkan atau tidak? Tidak, adapun kaki. Jadi enggak mesti harus diadu. Mana geli lagi kita tarik didorong juga. Kita tarik dorong juga. Jangan begitu. Yang disuruh dirapetin ini pundak namanya. Watarasu bil manakib. Rapatkan kata Rasulullahnya dengan pundak. Pundak, patokannya pundak. Patokannya pundak. Begitu patokannya. Begitu. Diaturlah orang laki-laki. Baris itu beda dengan perempuan oleh Nabi Yuna Muhammad SAW. Bila perempuan rapat, kakinya rapat. Kalau laki-laki renggang, satu jengkal saja. Jangan lebar-lebar jengkalnya. Kalau kita nyari kaki orang bisa lebar. Jadi sejengkal saja renggangnya. Ini selaras dengan tabiat manusia. Dan memang ajaran Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh datang padamu seorang rasul dari bangsamu, bangsa manusia yang ajarannya memanusiakan manusia biar duduk pada derajat manusia, apa laki apa perempuan. Jadi selaras, perempuan rapat. Kenapa Nabi ngajarin perempuan rapat? Logika masuk. Kalau perempuan itu renggang, masuk angin kayaknya. Kenapa? Iya. Jadi selaraslah dengan ajaran Nabi itu enak. Laki-laki kenapa renggang begitu, sejengkal begitu kakinya? Kenapa renggang? Itu selaras. Kalau laki-laki disuruh rapat, ngeganjel. Jadi iya, jadi selaras ajaran Nabi. Maka sejengkal aja. Dengan sejengkal itu, insya Allah tidak akan mencari kaki orang lain. Begitu. Jadi sejengkal saja, gitu. Kurang lebih begitu. Bilang aja kalau orang nyari kaki, saya ini lagi eksim. Biasanya ditarik juga kalau lagi eksim. Begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Tidur Jumat. Kalau sudah terlelap, apakah bagaimana biar tidak membatalkan wudhu? Oh, tidur yang enggak batalin wudhu bila tidurnya duduk dengan pantat ditempelkan. Illa naumal mumakkini maq'adahu minal ardi, kecuali tidur orang yang duduk
yang pantatnya ditempelin ke bumi, ya ke sejadah kita, ke ubin begitu. Bila kita tidurnya duduk, maka wudu itu tidak akan batal. Sebab di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, al-ainani wika usahi, dua mata itu terali dubur. Jadi kalaulah kita tidurnya duduk, ini pentil ini nutup pentilnya. Jadi ndak bakalan dia keluar angin, andai keluar angin mesti dia bangun. Makanya di dalam hadisul Bukhari, Rasulullah SAW ini para sahabat kanu yantadiruna al-isya al-akhir. Para sahabat itu nungguin sholat isya di masjid, dia duduk, palanya begini-begini, palanya begitu, enggak dengar adzan, dengarnya qomat, dia bangun sholat aja, enggak pakai wudu. Maka kata para ulama, ini tidurnya duduk. Kalau tidurnya duduk tidak batalin wudu. Dan itu satu rahmat besar dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidur duduk ini wudu batal, waduh nggak jadi sholat Jumat, rame banget. Karena yang tidur tuh banyak banget, termasuk DKM-nya juga. Begitu. Tidur itu orang tidur. Iya tuh tidur. Begitu sampai kemudian dia disalahin. Ini masjid aliran baru. Aliran baru bagaimana? Khutbah sekali, bukan sekali entenya tidur. Begitu dari awal tidur. Maka kalau tidurnya kita duduk, wudu tidak batal. Kalau kita sering mendengar dalam manaqib aulia Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala an, itu wudu isya buat sholat subuh. Subuh sama isya wudunya sekali. Emang nggak tidurnya duduk. 40 tahun begitu tidurnya duduk. Kalau tidurnya duduk, pas bangun tengkurap, batal. Kalau tidurnya duduk pas bangun tengkurap. Kalau tidurnya duduk enggak batal. Kalau tidurnya duduk. Jadi enggak apa-apa. Begitu. Enggak apa-apa. Dan juga emang dibilang tidur yang paling nikmat adalah tidur saat khotib lagi khutbah. Bener enggak? Tuh begitu tuh yang tukang tidur tuh tahu tuh. Itu begitu. Jadi iya. Makanya kenapa speaker masjid itu harus bagus. Jangan jadi alasan kenapa tidur kurang kedengeran gitu. Nah jadi mikrofon yang bagus, jadi menggelegar. Sebab saya nggak lihatin tuh yang di dangdutan tidur, nggak ada. Yang di dangdutan itu muanya nggak ada yang tidur karena suaranya bagus. Jadi jangan sampai kemudian speaker masjid kalah juga begitu. Jadi akhirnya nggak bagus. Jadi harus bagus suara dalamnya itu supaya orang nggak tidur. Dan juga khutbahnya jangan panjang-panjang. Kata Nabi, inna tula qiyamir rajul wa qisara khutbatihi ma innatun min fiqhihi. Sungguhnya lama dia punya salat, khutbahnya bentar. Itu tandanya paham pada agama. Nabi ini kayaknya ngebela orang karet tengsin. Orang kerja repot kalau khutbahnya lama tuh. Begitu dia ngomel-ngomel. Begitu, oleh karena itu khutbah tuh jangan lama-lama. Yang singkat padat pada tepat sasarannya saja. Begitu. Jangan pakai lama-lama. Begitu. Jadi ketika mau ngantuk udah berhenti. Kan gak jadi juga akhirnya. Itu begitu. Jadi jangan lama-lama. Jadi tidur sambil duduk tidak membatalkan wudu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Iya baik. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya limpahan barokah. Umur kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah, salatan taj'aluna biha wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil mahabbah li rasulillah zahiran wa batinan wa takhsyuruna biha wa iyahum bi zumratis salihin fid dunya wal akhirah ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya kafiyal muhimmat ya kashifal kurubat ya ghafirad dunubi wal khati'at ya qadiyal hajat ya mujibat da'awat la tada' lana damban min majlisina hadha illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la nasiyan illa dhakarta wa la faqiran illa aghnaita wa la madinan illa addaita wa la maridan illa syafaita wa la habiban illa hafidta wa la aduwan illa dammarta wa qasamta wa kabbadta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah, fayassir umurana ya Allah, fayassir umurana ya Allah ya akramal akramin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.